Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pondok Amali dimanapun Anda berada, kali ini saya akan share video program Majelis Ilmu Kodim 0804 di Masjid At-Taqwa Kodim 0804 Kelurahan Kebun Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, membina personil yang beriman, bertakwa, dan bisa mengamalkan agama, maka perlu adanya ilmu. Kali ini saya akan share majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Kompol Sugiyato Mustafa, Sarjana Hukum dari Polres Magetan. Mari kita simak bersama, mudah-mudahan kajian majelis ilmu ini bisa menambah wawasan ilmu agama kita, sehingga kita akan menjadi prajurit yang senantiasa beriman, bertakwa. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di channel Pondok Amali ini, agar channel ini terus bisa berkembang sebagai sodakoh Anda. Saya ucapkan terima kasih telah klik like, subscribe, kemudian bunyikan notifikasi loncengnya agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Pondok Amali ini. Untuk lebih jelasnya kajian majelis ilmu, mari kita simak bersama. Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah like, subscribe, share, dan bunyikan notifikasi lonceng, saya doakan kehidupan Anda senantiasa dalam kemudahan, dalam ridhonya Allah, dunia hingga akhirat. Demikian, mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marasida umurina wa a'ithna min suri anfusina wa min syai'i a'malina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa aminu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu as-salatu khairu mawdu'. Hadirin jamaah salat zuhur, calon-calon penghuni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak manusia yang Allah hidupkan di dunia, sebanyak manusia yang Allah hidupkan di Magetan. Allah SWT telah memudahkan kita untuk menunaikan perintahnya, panggilannya, undangannya, solat zuhur berjamaah. Solat zuhur berjamaah ini perintahnya Allah, sunahnya Nabi. Wa aqimus shalah wa tuzakah warka'u maraki'in. Dirikanlah solat, kerjakanlah solat, bayarlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintahnya Allah, sunahnya Nabi. Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan solat berjamaah dengan sahabat. Sampai akhir hayatnya dalam keadaan sakit parah dipapah oleh sahabat. Nabi Pak sudah dijamin surga, makhluk ciptaan terbaik oleh Allah SWT, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita Bapak sekalian yang banyak dosa oleh mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita,
bahkan hati kita. Maka saya mengajak diri saya dan penyanyi semua, sesibuk apapun kerja kita sekalian, kalau sudah dipanggil Allah hayya 'alas shalah, hentikan kerja dunia, tunaikan haknya Allah SWT. Profesi kita polisi, profesi TNI, kalau kita jaga, kalau yang jaga 5, 2 sholat berjamaah, 3 jaga bergantian. Semua bisa diatur sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, agama ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi agama Islam ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa itu agama? Seluruh perintah Allah, sunnah Nabi agama. Salat agama, puasa agama, zakat agama, haji agama, dan seluruh daripada kehidupan Rasul agama. Surah, sirah, sarirah yang ada dalam Rasulullah agama, perkataan perbuatan yang ada di Rasulullah agama. Hari yang mulia, kata ulama Pak, agama ini diibaratkan sebuah pohon. Pohon di luar sana ada pohon durian, pohon mangga, semua jenis pohon. Jadi agama diibaratkan sebuah pohon yang ditanam di hati-hati manusia. Jadi agama ini ditanam di hati-hati manusia. Bibitnya kata ulama kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa ucapkan la ilaha illallah, surga jaminannya. Ya ayyuhanas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kamu akan jaya, kata dia. Bibitnya kalimah la ilaha illallah. Maka tanaman ini perlu disirami, Pak. Gini Pak. Kalau kita nanam tanaman pohon, kemudian kita biarkan rusak, hancur, bahkan tidak tumbuh, maka perlu disirami, Pak. Maka tanaman kalimah la ilaha yang ada dalam hati kita ini kita sirami dengan apa? Ulama beritahu menyiraminya dengan ilmu, majelis taklim. Kita sirami dengan ilmu agama. Kita duduk dalam majelis ilmu, kita duduk dalam majelis zikir, majelis taklim. Kata Nabi, barang siapa berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Orang yang duduk dalam taklim seperti ini, majelis ilmu seperti ini, Allah akan cucurkan rahmat kasih sayang. Allah akan berikan sakinah ketenangan jiwa. Allah akan banggakan di majelisnya para malaikat. Dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT. Bahkan di muntakab hadis Pak sekalian, orang yang mau duduk dalam ilmu Pak, ini pahalanya sebagaimana haji yang mabur yang sempurna Pak sekalian. Maka kalau ada majelis ilmu, monggo kalian panjenengan berbondong-bondong untuk menghadirinya. Kami punya pondok amali Pak di Karangrejo sana. Santrinya ada TNI, ada polisi, termasuk Pak Tasir, ada guru, ada punawirawan, dulu ada pelajar. Belajarnya setiap hari Sabtu dan Ahad dari jam 13 sampai setengah 6. Di sana yang ngajar ada sehari 3 ustadz, berarti 3 daripada materi. Jadi kalau sampai hari Minggu 6 materi, 6 ustadz. Maka bapak-bapak monggo menawi boten wonten kegiatan kita belajar agama. Dulu kita pendidikan Pak, nggak gelundung gitu aja. Kita harus proses, belajar, sehingga kita mengetahui tugas pokok kita masing-masing. Kalau kita tidak belajar tidak mungkin. Agama gitu juga Pak. Orang mengamalkan agama tanpa ilmu bagikan orang yang buta Pak sekalian. Kemudian ilmu itu ada kekuatannya Pak. Orang yang mengamalkan agama tanpa kekuatan bagikan orang yang lumpuh. Makanya pentingnya kita ini ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan amal akan didapatkan dengan bermujahadah di jalan Allah SWT, dengan korban diri, harta dan waktu, sehingga kita semangat Pak ibadah. Kemudian Bapak sekalian, setelah disirami dijaga Pak. Wah, tanaman dijaga.
Bagaimana cara menjaga tanaman lahir dalam hati kita? Dengan dakwah. Menyampaikan kalimat-kalimat Allah kepada saudara kita. Kata Nabi, barang siapa mengajak kebaikan, Allah akan berikan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala darinya. Ini ada yang mulia, jadi kita jaga dengan dakwah. Maka saya tadi rekan saya nyampaikan, Pak Mustafa gantikan Pak Mansur. Oh, semangat saya. Kenapa? Menjaga daripada tanaman, daripada agama yang ada dalam hati saya. Kemudian yang mulia, setelah dijaga, dirawat, disirami, Masya Allah. Apalagi yang kita buat sekalian. Kalau ada pohon itu Pak, pasti ada hamanya. Gimana? Semua pohon ada hamanya. Bagaimana cara menjaga hama yang ada dalam hati kita? Apa penyakitnya hama tadi? Sombong, iri, dengki, ria, macam-macam Pak. Itu penyakit daripada hati. Bagaimana cara menjaganya? Ulama sampaikan, ketika datang kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, iri, dengki dalam diri kita, maka banyak-banyak segera ingat Allah SWT. Setelah ingat Allah SWT, apalagi ingat mati Pak. Kenapa ada orang sombong, angkuh, congkak, ria, dengki, macam dan sebagainya? Lupa mati Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pastikan mati. Dan kita hakikatnya hari ini duduk di taman-taman surganya Allah di masjid ini, kita ini berjalan menuju kubur, berjalan menuju kematian. Dunia ini bukan tempat tinggal Pak, tempat yang akan kita tinggal. Di mana tempat tinggal kita? Akhirat selama-lamanya. Apa yang dibawa? Cuma dua perkara saja. Iman yang lurus hanya kepada Allah, amal soleh. Waladina amanu wa aminu soleh, ulaika asyabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan dialah orang-orang yang beriman, beramal soleh, penghuni surga selama-lamanya. Iman yang lurus hanya kepada Allah, amal soleh. Maka penyakit-penyakit hati tadi ulama beritahu, segera ingat Allah dan ingat mati, ada yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini agama. Derajat tertinggi dalam amal soleh adalah salat Pak. Kata Nabi, as-salatu khairu wudu. Salat adalah sebaik-baik amalan dari Allah untuk hambanya. Derajat tertinggi dalam amal salat. Baik buruknya kita tergantung salat kita Pak. Kalau salat kita jaga, maka salat akan jaga kita, kata Nabi. Barang siapa menjaga salatnya, salatnya akan menjadi cahaya, pembela, penyelamat hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga salatnya, tidak ada cahaya, pembela, penyelamat dari kiamat. Allah akan kumpulkan bersama Fir'aun, laknatullah, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini 4 manusia yang mulia, tidak taat pada Allah, ingkar kepada Allah, menjadi ahli neraka selama-lamanya. Bagaimana cara menjaga sholat? Yang pertama, wudunya dijaga. Bagaimana sunnah wudu dijaga betul. Bagaimana tertib wudu dijaga betul. Apalagi ruku, sujud, tumakminah. Apalagi tertibnya Pak. Nah, tertib kadang hari ini orang banyak tinggalkan. Bagaimana tertibnya? Tertib waktu di awal waktu. Jangan lagi ditunda-tunda. Ketika sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Solat di awal waktu, solat tepat pada waktunya. Kita apel jam 8 Pak. Di Kodim jam 8. Jam 7 kami di Polres jam 8. Kalau kita datang jam 7 kurang 15, jam 8 kurang 15, sudah berdiri persiapan apel. Pimpinan melihat kita pasti senang. Tapi kalau kita datang, mohon maaf, penjangan datang jam 8, jam 9 kita ya apa kira-kira? Apalagi tiap hari datangnya terlambat terus. Bagaimana pimpinan mau sayang sama kita? Nggak mungkin Pak. Begitupun kita sekalian, ketika Allah panggil ya Allah surah kita, Allah cinta, sayang kepada kita. Secintanya, sesayangnya keluarga yang jauh meninggalkan dia kembali ke rumah kita. Begitu senangnya Allah kepada kita Pak. Kalau kita dipanggil Allah, kita datang di masjid Pak sekalian,
tepat pada waktunya, Allah sangat senang, Allah sangat gembira. Sesenangnya, segembiranya kata Nabi ketika kita punya keluarga meninggalkan kita, mungkin merantau kemudian kembali ke rumah kita. Kalau kita punya anak merantau atau kuliah, Pak, dia pulang, Pak nanti minggu insya Allah pulang, senang nggak kita? Senang, Pak. Apa yang dibiasakan, kesenangan makan kita siapkan, tempat tidur kita siapkan, karena akan kedatangan anak kita. Kau bisa ngomong, saya pelaku, Pak. Kalau saya Jakarta ngabari mau pulang, bawa cucu saya, Masya Allah, kamar saya siapkan, makanan saya siapkan, kasih wangi-wangian, saking senangnya, Pak. Begitulah kata Nabi. Orang yang dipanggil Allah segera datang, Allah sangat gembira, sangat senang, segembiranya senangnya keluarga yang jauh meninggalkan kembali. Kemudian tertib tempat di mana azan kumandang, di masjid, Pak. Laki-laki sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kalau laki-laki sholat di rumah walaupun polisi, tentara, bukan laki-laki soleh dia, laki-laki solehah, Pak. Paham? Karena yang sholat di rumah itu perempuan, kata Nabi, bukan kata saya. Jadi kalau laki-laki, tentara gagah perkasa, polisi gagah, tapi sholat di rumah, pedulah wong lanang soleh, wong lanang soleha. Laki tapi seperti perempuan. Karena kata Nabi, sebaik-baik wanita sholat di rumahnya, bahkan di kamarnya. Maka rumah kita, Pak, ini orang-orang kita namanya besar-besar. Satu kamar buat musola, Pak, untuk sholat anak perempuan kita, istri kita. Sholat-sholat sunnah kita di rumah kita, buat amal di rumah kita, buat musola. Satu musola buat dalam rumah kita. Tertib tempat di mana azan dikumandangkan, di masjid, di musola. Apa kata Nabi? Man alifal masjid alifalullah, kata Nabi. Orang yang cinta sayang kepada masjid, orang akan cinta sayang kepadanya. Kalau Allah udah cinta sayang kepada kita, apa yang penjangan minta pasti dikasih. Kita profesi, Pak, kalau udah, mohon maaf, Pak Dandim cinta sayang sama kita, penjangan nyuwun pun dikei, anjalo pindah ini dikei. Kenapa? Udah sayang, sudah cinta, Pak. Bahkan digondeli, oh jatuh tembe aku, kancane aku sih. Karena sayangnya dari dia. Tertib waktu di awal waktu, tertib tempat di mana azan dikumandangkan, tertib cara berjamaah, Pak. Orang sholat berjamaah ini pahalanya 27 derajat, Pak. Kita nggak tahu nilai 1 derajat. Orang yang sholat berjamaah, Masya Allah, orang yang menjaga sholat tadi, subhanallah, maka sholat akan naik bercahaya. Bercahaya terang, mendoakan orang yang menjaga sholat. Ya Allah, jagalah Fulan bin Fulan sebagaimana dia menjagaku, kata sholat. Tapi kalau hari ini kita menyanyikan sholat sak karepe dhewe, sak penake dhewe, la sholat, kata Nabi, nggak ada sholat. Kalau hari ini kita sholat tapi tidak bisa menghilangkan perbuatan kian munkar, buat maksiat, la sholat, kata Nabi, nggak ada sholat. Ini cerita, Pak, di Pacitan ada anggota 15 anggota dewan, Pak, korupsi. Saya lagi buat kajian di lapas. Saya sampaikan, tuan-tuan kalau menjaga sholat tidak mungkin ada di sini. Maka satu orang anggota dewan itu tersinggung sama saya. Pak Asad, saya tersinggung, saya sudah 2 kali mendengarkan. Kami ini sholat, tidak mungkin. Kalau antum sholat gak mungkin buat maksiat. Allah sudah berjanji sama kita. Wa aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, kerjakan sholat, kata Allah. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, Pak. Maka kalau sholat kita buat, tetapi kita masih buat maksiat, lah sholat pasti ada yang salah. Ini, Pak sekalian. Maka untuk itu sekalian, saya mengajak pulang menjenengan, jangan bermain-main pada sholat. Ingat, Nabi juga nasihatkan kita. Nabi berikan warning pada kita. Ittaqullaha fi sholat. Ittaqullaha fi sholat. Ittaqullaha fi sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Takutlah kepada Allah dalam hal sholat. Buktinya mudah, Pak. Sekarang di Polres ada tahanan kurang lebih 40, Pak. Ada yang mencuri, ada yang judi, ada yang menipu, ada yang norba. Tidak ada yang sholat, apalagi jaga sholat. Bulan suci Ramadan yang harus puasa, Pak, enggak puasa mereka. Ya wajar lah kehidupannya seperti itu. Tapi subhanallah, itu hakikatnya Allah masih sayang sama mereka. Mereka diselamatkan dari perbuatan maksiat di luar kehidupannya.
Ketika sekarang ditahan di Polres Magetan, diajak taklim, menjaga salat berjamaah, diajak ajar puasa sunnah Senin Kemis, melatih mereka. Dulu ketika hidup bebas nggak sholat, puasa wajib nggak puasa, ya begitu keadaannya. Allah sudah sayang mereka, diselamatkan. Bagaimana kalau dia mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan hina dina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus dari. Maka menurut sekalian, mumpung kula niki masyaallah rezekinya dimudahkan oleh Allah, Pak. Polisi TNI kurang apa, Pak? Gaji entuk, remo entuk. Iku ngene-ngene ae kok. Neng ruangan ono AC, neng masjid ono AC, apa lagi coba? Di Magetan itu banyak sawah, Pak. Sampai lihat petani-petani kerja. Nangis kita, Pak. Ada tukang di pondok saya sana, digaji 1 hari 80, kerja sampai mereng-mereng, Pak. Kita apa sekarang coba? Kita ini nggak paham rezeki dimudahkan oleh Allah, tapi masih banyak utang aja. La ilaha illallah. Kenapa nggak mensyukuri tadi, nggak meminit tadi? Itu penyakit. Maka bagaimana caranya? Jaga nih amal sholat. Karena kata Nabi, sholat ini ibarat kepala dalam badan kita. Miftahul jannah, kuncinya surga sholat. Bagaimana kita mau pegang kunci surga? Sholatnya sakarape dewe, nggak bisa. Kita jadi profesi nggak sakarape dewe, ada tertib kok. Ini tertibnya Allah, Pak. Karena sholat ini perintahnya Allah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa, ada tertibnya. Tertibnya siapa? Mengikuti yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Semua amalkan tertolak, Pak, kalau tidak mengikuti Rasulullah. Nabi sudah berikan kabar gembira kepada kita. Man aya sunati faqad abani wa man abani kana ma'fil jannah. Barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, bukti cinta padaku, dan barang siapa cinta kepadaku akan bersamaku dalam surga. Surah, sirah, sarirah yang ada Rasulullah kita ikuti. Nabi berikan kabar gembira lagi. Man tamassaka bisunati inda fasyati umati falahu ajrul mati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, ya zaman sekarang ini, Pak, maka pahalanya 100 orang mati syahid. Ada riwayat 1 orang mati syahid, Pak. Jadi kalau kita ini muamalah, muasyarah, ubudiyah, apalagi Rasulullah, pahalanya orang mati syahid, Pak. Selamat. Maka bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Kita hidupkan sunnah. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara yang mudah hari-hari kita kerjakan, Pak. Makan, minum, duduk dengan tangan kanan. Makan minimal 2 bismillah. Makan, alhamdulillah. Coba makan itu berapa sunnah? Duduk 1, dipegang tangan kanan 2, doa bismillah 3, makan masya Allah, ingat Allah, alhamdulillah 5 sunnah. Kali 100, 500 orang mati syahid. Minum kita hitung 1, duduk 2, pegang tangan kanan 3, dilihat sebelum minum. Mau minum bismillah 4, 5 minum alhamdulillah 5 sunnah. 500 orang mati syahid baru minum, Pak. Tapi hari ini umat Islam bagaimana minumnya? Minum berdiri, makan berdiri, minum tangan kiri. Naudzubillah min dzalik. Orang yang makan minum dengan tangan kiri, kata Nabi, orang yang sombong, penyakit hati. Dan orang yang sombong diharamkan mencium harinya surga. Mencium saya diharamkan. Bayangkan, Pak, baru perkara makan yang hari-hari kita buat. Kenapa makan minum kita mohon maaf tidak bisa untuk kuat amal? Karena tadi, Pak, mungkin makanannya haram. Yang kedua mungkin caranya. Jadi walaupun kita ini amal, Pak, sekalian, tapi kalau makanan kita haram, berat, Pak, untuk amal. Nah, maka itu monggo kurang panjenengan, masya Allah kita sudah dipilih oleh Allah menjadi profesi TNI Polri. Jadikan TNI Polri kendaraan masuk surganya Allah SWT. Caranya halal, sumbernya halal, tidak menghalang-halangi ketaatan kepada Allah SWT. Maka profesi kita akan dimudahkan oleh Allah, membawa diri kita, penumpang kita siapa? Istri kita, anak kita masuk surganya Allah SWT, bahkan tanpa hisab, manakala kita menjaga sholat tadi. La ilaha illallah. Matur mawon, lebih dan kurang saya mohon maaf. Benar dari Allah SWT, salah dari kekurangan saya mohon diikhlaskan.
Monggo Bapak sekalian, ini sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Dari sekarang kita siapkan Pak, kita gembira, kita senang. Bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, ampunan. Jangan coba-coba kita tidak berpuasa kalau tanpa uzur. Dalam fadilah Ramadan itu, sekali saja orang Islam tidak berpuasa sudah mukhalaf. Ini walaupun dibayar sampai umurnya selesai, gak akan lunas Pak. Ini harga mahalnya daripada puasa. Berapa banyak puasa yang kita tinggalkan dari mukhalaf, dari balik sekarang. Ayo kita evaluasi. Termasuk saya Pak, termasuk sholat. Berapa banyak sholat kita tinggalkan? Mari kita jujur, termasuk saya. Maka hari-hari saya sholat, mengkodok sholat. Kenapa saya sebelum zuhur sholat 4 rakaat? Mengkodok sholat Pak. Kenapa saya datang tadi 4 rakaat? Mengkodok sholat duhur Pak. Banyak sholat yang saya tinggalkan umur 38 tahun ke bawah. Karena Allah kasihkan hidayah saya umur 38 Pak di Aceh. Itu sudah bisa menjaga waktu sholat, tertib sholat, diterima derajat Allah walam. Tapi jaga sholat, tertib sholat sudah terjaga. Maka ketika kita mohon maaf, kita bisa menghisap diri berapa banyak dosa-dosa kita perkara sholat dan perintah wajib puasa yang kita tinggalkan, kita kodok. Niatkan sampai sekarang, sampai masuk kubur. Ini saya sampaikan berkaitan dengan diri saya. Maka tiap hari 5 waktu kodok terus. Iki mawon, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.